akhirnya gue sampai juga nih di tempat latihan ringan buat ya main tanah tipis-tipis lah. Dan gue udah bertemu sama salah satu sesepuhnya Skin Sunda Kelapa. Nah, siapa dia dan lu mau tahu kayak gimana mobilnya? Karena gue aja penasaran, begitu ngeliat tuh gue greget. Greget kenapa? Karena secara setelan dia dapet, modernnya dapet, terus stylenya juga oke banget lah. Tapi jangan salah, meskipun mobil ini masih sering dibawa ke mall, dibawa ngantor, tapi buat main tanah juga asik coy. Lu mau lihat? Nih langsung ketemu nih. Ini dia nih. Halo Om. Halo, iya. Ya, Om Gebiar, ya. Selamat datang di Juanda. Emang nih, gue sebelumnya selalu diajakin sini, cuman ya berkali-kali nggak bisa, bukan karena sombong. Ya. Karena si Ijo ini selalu mogok mobil gue ini. Ya. Joker. Joker, iya. Gue pengen mobil gue sehat si Joker nih, tapi ya pelan-pelan lah. Jadi, Om, ini kan termasuk salah satu mobil yang menurut gue cakep nih, settingan cakep banget nih. Oke. Om boleh ceritain nggak Om? Mungkin dari sisi paling depan dulu Om. Perubahan-perubahan apa yang udah Om lakukan, terus kesulitannya apa, terus bahkan kalau boleh kasih tahu bocorannya Om biar teman-teman juga bisa nyontek seperti ini Om. Oke. Ya, sebenarnya sederhana ya. Ini sebenarnya bahannya mobil kita ini adalah mobil country ya, tahun 93. Oh, Kalau- dari country Om ya? Ya, country tahun 93, katanya country itu kan apa namanya? Sangat jelek belakangnya ya. Ya, ada yang bilang Sebenarnya bukan jelek sih Om, Ya. selera. Selera ya. Cuman kebanyakan orang nggak suka. Ya, sama saya itu. tidak suka. Kemudian kita coba rubah belakangnya. Kalau dari depan ini kita lihat depan dulu ya. Kalau depan ini kita coba konsepnya ini adalah kita kembali ke Jimny. Gitu. Oke. Ya. Di depan ini kita lihat grill Jimny tahun 2020. Ya kan? Ya betul. Ya. Ini gymnya mirip lah grillnya Mirip, sama iya. yang 2020. Modernnya dapat sih Om. Modernnya dapat. Nah, kemudian kita coba bikin bumper di Exitos ya. Exitos. Walaupun winch Cina, tapi alhamdulillah ini. Oh jangan salah Om, Ya. zaman sekarang winch Cina udah bisa merajalela di mana-mana, Iya. malang buana, terbukti juga sih Om. Sudah terbukti ya. Dan Sudah terbukti. secara bumper emang nggak bohong sih Om ya, punya nama nih. Iya. Terus Titos nih udah dipakai siapapun bahkan seluruh Indonesia juga sering mesen bumper di dia nih. Ini akhirnya gue bantuin promo gratis ya Om Titos ya. Nah, kemudian ini anting-anting tinggi 15 cm dengan per dari Futura ya. Oh, Jadi Futura kita pasang ke depan, Futura belakang kita pasang di depan sehingga empuknya dapat. Berarti dia ngerubah dudukan anting yang di depan Om ya? Ya, Dimajuin Om ya? dimajukan karena ini cukup panjang gitu kan. Kemudian final gearnya udah 841 ya. 841 ya? 841, jadi tanjakan-tanjakan seperti ini ringan lah. Oke. Kan? Sebentar Om, saya penasaran nih sama per yang dimajuin ini nih. Ini setelah ganti per Futura, terus kemudian dimajuin gini, seberapa ngaruhnya sih Om empuknya Om? Jauh ya Om? Ya, jadi kalau kita rasakan begitu ada posisi tidur yang cukup ekstrim, ya kan ada posisi tidur yang landai aja atau yang ekstrim kan. Nah, pas Betul, turunnya betul. tuh agak enak gitu, walaupun ya tidak seperti Nggak kayak SUV sedan ya, 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 jangan ya. iya. Tapi Iya. dibandingkan Katana lain ini lumayan empuk gitu ya. Berarti kayaknya gue juga harus nyontek ini nih. Oke, pelan-pelan lah ya, pelan-pelan gue bakal nyontek. Karena kayak gimana pun juga mobil tuh selain ganteng juga harus nyaman dan juga sehat. Ini gantengnya dapat, sehatnya masih setengah-setengah, nyamannya masih ala kadarnya. Iya, bareng-bareng kita Om. Oke. Kalau Om. sok masih kayak bah. Sok masih kaya Bom ya. Ya, rencana ke depan saya sudah bicara dengan Om Herki dari Exitos. Ya mudah-mudahan kita punya budget untuk kaki-kaki kita ganti semua. Wih, Pakai Omi ya. Omi ya. Ya. Tahu kan? Kalian semua tahu kan harga Ome berapa kan? Oke, mungkin gue kalau Ome nantilah belakangan lah, tapi gue harus bisa kayak gini juga nih. Jadi teman-teman sekalian, ya mungkin di bengkel manapun bisa. Cuman yang jelas, secara teori, secara bukti dari teman-teman yang udah pakai, per depan ganti punya Futura, kemudian antingnya majuin. Mungkin sini, lu mungkin bisa ngelihat sini. Ya. Lo soalnya bisa ngelihat, ini posisinya sini sudah berubah ya, mungkin beberapa senti lah maju dibandingkan sebelumnya. Ini udah maju banget nih, bahkan ini kayaknya agak sedikit ditambahin, dikuatin. Yang nunjuk, ya setelah dimajuin dia tentunya di reinforce supaya dia kuat. Jadi ya secara teori jelas dong,
dia semakin panjang penampang lengan ayunnya, swing armnya yang berfungsi sebagai swing arm ya, pernya ini artinya pasti akan semakin membuat mobil lu jauh lebih empuk ya. Tentunya juga dengan penggantian per yang jelas mumpuni. Gitu. Ya. Dan ini di tol nggak limbung Om. Ya, kuncinya kita harus coba cek lagi power steeringnya. Nah, agar dia tidak limbung, nah power steeringnya harus disesuaikan juga. Power steering Om ya. Ya, Ini pakai 5 speed Om ya. ya 6 speed. Langsung bisa mundur ya. Sama mundur Oke. ya. Sama mundur. Nah, itu yang tadi gue bilang. Kalau mobil gue ini masih, karena ini mobil tahun 83 ya punya gue ya, jadi masih pakai 4 speed. Nah, kalau yang mobil yang sudah tahunnya lebih baru seperti ini, kalau gue nggak salah itu tahun 84 atau 85 ke atas itu sudah 5 speed. Jadi meskipun sudah diganti final gear yang lebih low, tapi di tol juga kalian nggak akan tersiksa kayak punya gue. Mungkin lari-lari 80 ini masih gampang ini. Bisa. Nah, masih gampang, beda banget. Ya. Lanjut Om. Ya, kemudian apa lagi ya? Lampu sudah ya biar kita kekinian aja, gitu kan, dan agak terang. Kemudian di sini saya pasang ada LED ya untuk fog lampnya agar lebih terang di malam. Berarti dua-duanya udah LED nih Om ya? LED dua-duanya. Nah, kemudian dari samping kita lihat, karena ini konsepnya ya kata orang ini konsepnya JDM gitu kan? Betul. Ya, tapi saya mengambil konsep Amerika juga sedikit di bannya. Oke, Ya, iya, kalau iya, JDM kan rata ya. Betul Ya, Om. nah, jadi ini konsepnya ala-ala saya. Itu ya. Jadi ini saran dari gua sih. Saran dari gua, lu boleh lah ngikutin mode, iya mode JDM segala macam. Cuman please lah, lu jangan terlalu terpaku sama model yang orang-orang tuh sudah jalanin semuanya. Ya. Please be yourself. Ini Ya. kayak begini nih. Ya. JDM-nya dapat, Amerikanya dapat, klasiknya dapat, dan modernnya juga dapat. Ya. Keren banget sih Om. Terus untuk sampingnya gimana nih Om? Kemudian Step-stepnya. velgnya dari Challenger ya, dengan ring 15, ban 31, lebar 10,5. 10,5. Ya. Peleknya kayak lebarnya ini mungkin 8 lebih Om ya. 10,5. Ini 10. Bannya, peleknya Om? Peleknya 10,5. Oh 10,5 juga? Ya. Oh. Kemudian di sini saya tambahkan sidebar. Sidebar ini di samping berfungsi untuk naik gitu. Ada juga fungsinya untuk menahan Nahan benturan Om ya? benturan ya. Oke. Ya, kemudian nah, itu yang saya bilang tadi, country itu di belakang ini kan tidak begini. Nah, Betul. kemudian karena kebaikan hati Bapak Ketua Skin Sunda Kelapa, nah dia kasih belakangnya untuk saya. Oke. Jadi kita potong, nanti ada videonya ya. Betul. Nanti kita potong, kemudian kita pasang, akhirnya seperti ini. Sempurna, istimewa. Bentar Om, ini ada yang kelewatan nih Om. Oke. Ini bikin saya gatel karena pengen tahu Ya. ini berapa sih harganya spion-spion kayak gini nih. Nah. Ini teman-teman lihat ya, spion ini banyak beredar di model-model gym dimanapun. Karena memang gua aku ini ganteng banget sih spion ini. Iya. Namanya apa sih Om? Ya, Hafal nggak Om ini punya seri apa ini gitu? namanya kata orang spion doa ya. Oh bukan ya, spion apalah intinya. Ini intinya dari Jepang ya, import. Ini kelihatan di sini, bisa di shot. Ya, masih ada tulisan Jepangnya. Ini saya ambil di Om Arbi ya, Oke, yang punya Om garasi Arbi. Jimny ya. Nah, ini pasangnya lumayan ya. Makanya saya parkirnya hati-hati. Iya. Jangan diganggu ya. Tenang Om, saya tahu kok rumah Om di mana. Om, ini sennya juga diganti model jenong nih Om ya? Ya, ini saya lihat-lihat online, kemudian saya coba pesan, dapat yang jenong, tapi dalamnya LED. Oh Jadi gitu. cukup terang gitu kan. Iya. Kenapa saya pakai LED? Memang saya tidak mau pakai yang aslinya biar agak terang. Oke. Ya, jadi konsep modifikasi kita memang bukan restorasi ya. Iya, Yang penting iya. ala-ala kita lah, seneng-senengnya kita aja. Fungsional gitu ya. Oke. Lanjut berarti Kemudian sekarang lanjut. ke belakang. Oh ya, ini atasnya Oh ya, atasnya sudah belum kita ya? trepes. Kemudian kita pakai palang 4 seperti Jimny JB74. Ya, Ini sorry Om, ini ganti atap atau dipotong? ganti atap. Ganti atap ya? Jadi Oke. dipotong dan diganti atap, kita bikin pakai plat. Oke. Ya. Memang ya kawan-kawan, kalau yang bengkelnya nggak jago dalam memotong atap, dia hasilnya akan berbeda dengan yang asli trepes. Nah,
Ini karena atapnya trapez asli, memang dipotong ya, tapi ganti langsung full set sama trapez asli. Itu kelihatannya rapi banget, lurus tuh. Dia streamline-nya bagus banget, lurus banget tuh. Ya, ini gelombangnya ada 4 atau istilah kita palang 4. Atasnya Om ya? Ya, bisa dilihat dari atas. Oke. Kemudian pintunya saya ganti. Pintu ini kita import dari Jepang. Ya, walaupun pakai orang Medan ya. Ini Medan banyak ya. Iya. Kayaknya sama nih pintu kayak punya saya nih, mirip-mirip. Ya, ciri-cirinya kan kecil di sini. Betul. Kemudian kalau kita banting kan beda bunyinya. Gitu. Iya. Kemudian bumper kita custom sendiri. Lampu kita import juga dari luar. Wow, Ya, lumayan ini nungguin 1 bulan. lampunya iya ya, bagus ya, dia lebih kecil Om ya. Ya. Tapi ini sebenarnya sederhana. Ini lampunya lampu forklift. Oh, forklift. Iya, forklift. Wah, berarti gue bisa nyontek ini. Iya, boleh. Cari keywordnya forklift. Boleh. Di online mungkin gue dapat nih. Boleh, ya. Iya. Bemperannya juga bagus ya, Om ya. Iya. Dia modelnya sama depan sama samping pun kayaknya satu konsepnya dapat Ya. banget nih konsepnya Ya. nih Om. Kemudian kita udah kasih ini penahan tangki. Nah, mufflernya udah kita ganti dengan 41 ya. Oh, headernya Om ya? Headernya 41. Hmm. Kemudian belakangnya ya ini kan saya terima aja seperti bawaannya aja. Belum sempat diganti. Jadi kawan-kawan, kalian semua yang mau main off-road yang masih baru belajar ya, atau mungkin yang baru belajar lah, kalian jangan pernah menyepelekan ini. Ini pelindung tangki ya. Karena kalau misalkan nanti kalian main lumpur atau main off-road di jalan, terus kemudian kena yang berbatu, kalau nggak ada ini, tangki kalian bocor. Kalau tangki kalian bocor, satu, bahaya karena itu bensin. Kalau kena api sedikit ya amit-amit lah itu semua ya. Terus kemudian yang kedua, kalau kalian di tengah hutan, bensinnya habis, mau pakai apa? Pakai air nggak bisa. Jadi ini merupakan salah satu piranti yang wajib kalian beli, kalian pasang kalau kalian mau off-road. Mungkin itu sih. Iya. Terus untuk yang belakang juga diganti Om ya? Ya, belakang diganti juga. Saya kurang ada info ya dari pemilik pertamanya yang belakang ini. Apakah dari CZ7 atau bagaimana? Saya lupa. Sementara shocknya standar aja. Shocknya standar. Oke. KYB ya, Kayaba ya. Kayak ultra betul. Ya, Ini kalau dilihat sih Om, sepertinya ini juga dimundurin nih Om. dimundurin ya. Betul nih. Kelihatan ini. Jadi kelihatan didudukan anting sama kayak yang di depan tadi ya. Betul. Ini posisi antingnya sudah dimundurin. Artinya pasti ini pernya juga sudah diganti yang lebih panjang untuk mengejar traksi yang bagus, terus kemudian handling yang bagus dan juga sangat nyaman ya. Ya. Dan juga travelingnya pasti akan lebih banyak dibandingkan traveling kalau kalian masih pakai per standar. Oke. Om, ini bannya sepertinya ban yang jarang dipakai untuk kawan-kawan yang off-road di lumpur ya. Ya. Tapi sepertinya ini bentuknya juga sudah mumpuni ya Om ya, Ya. bentuknya dan apa ya? Gripnya Ya. kayaknya sudah dapat untuk di lumpur nih Om ya. Ya. Yang jelas kan kalau ban itu kan ada 2 kalau tidak salah Om ya. Iya. Nah, ya saya kan awam juga. Kalau tidak salah ada AT dan MT ekstrim ya, satu lagi ya. Betul. Nah, saya ngambil tengahnya MT. Jadi MT itu bisa untuk di tol, bisa juga di tanah seperti ini di off-road. Oke. Nah, sehingga di tol itu enggak terlalu berisik, tapi di tanah masih bisa dapat traksinya. Oke, baik Om. Ini sebenarnya saya agak penasaran nih Om. Itu di tengah situ ada yang berfungsi seperti pendingin. Ya. Itu pendingin air atau Ya. pendingin AC nih Om? Nah, inilah bedanya Katana biasa atau Jimny dengan Corsica. Dengan country ya. Nah, country atau Corsica tuh dia punya pendingin di belakang untuk AC-nya. Jadi begitu kita nyalakan AC tuh AC-nya luar biasa dingin. Oke. Dan tidak mempengaruhi panas mesin. Itu Nah, ada pendingin di dalam. sepertinya itu bisa dicontek ya untuk teman-teman yang sering kebut-kebutan di jalan. Akhirnya temperatur di radiator itu mengganggu temperatur dari kondensor teman-teman ya, kondensor untuk AC. Kalau misalkan dipisah seperti ini, mungkin bisa dilihat sini. Ini posisinya ini jauh dari panas mesin, kelihatan di situ. Nah, artinya di situ dia tidak akan terganggu oleh panasnya mesin ataupun panasnya dari radiator. Nah, ini jelas akan membuat AC kalian jauh lebih dingin dibandingkan kalau kondensor kalian ditaruh di depan. Ini keren banget sih ini. Harus dicontek juga nih. Ya, itu bawaan aslinya.
dari country. Ya, kalau mau pasang mungkin bisa juga. Iya, iya, iya. Jadi nanti jangan marah Om ya kalau banyak yang akan saya contek Om ya. Boleh. Mumpung nyontek nggak bayar, nggak ada patennya, Nggak ada patennya, ya. Oke. Terakhir kita udah pakai Verilog, ya standar lah Aisin ya. Standar. Coba dilihat velgnya. Verilog. Oh iya, ini velg Aisin ya. Ya. Meskipun ini baru. Nah, ini itu. kelemahannya velg kalau sering dipakai itu seperti ini nih. Dia sering ngerembes, cuman nggak usah khawatir ya. Kalau orang-orang, aduh ngerembes dikit ganti, nggak perlu. Yang penting kalian rajin-rajin bersihin dan kalian cuman kontrol mungkin beberapa bulan sekali lah, jangan sampai nanti pelumasnya habis. Tapi ini nggak masalah. Om, ini windsnya Om ambil yang plasma Om ya? Ya. Jadi winch ini sebenarnya bawaannya sling baja ya. Betul Om. Ya, cuman karena kalau ditarik itu khawatir tangan ini, kalau tidak pakai sarung tangan maka saya ganti dengan plasma. Oke. Jadi mempermudah operasionalnya. Sip. Dan tampilannya lumayan lah. Om, boleh nggak kalau misalkan saya ngintip di depan mobilnya nih Om? Boleh Boleh Om ya? silakan. Tuh guys, ada alarmnya. Bagus mobilnya modifnya nggak tanggung-tanggung. Nah, ini merupakan satu titik poin yang membuat gua dan pasti teman-teman bakalan ngiri. Tahu kenapa? Satu, setirnya aja nih udah setir yang sangat mahal dan sangat rare ya. Ini merupakan Nardi Torino. Ini yang klasik Om ya? Klasik ya. Oke, ini Nardi Torino klasik yang dia bener-bener, aduh, ini cakep banget sih. Ini timeless banget dan bahkan di mobil jenis apapun kalian pakai setir ini akan selalu cocok. Ini keren banget nih. Dan kalau misalkan mau tahu harganya ya, gue yakin sih Om Izul nggak akan ngasih tahu harganya ya. Tapi kalian bisa ngecek sendiri lah, bisa ngecek sendiri. Terus kemudian, ini joknya nih, Om. Ini joknya jok mahal banget nih Om. Mungkin Om jelasin nih Om. Saya nggak tega jelasinnya nih Om. Enggak, saya hanya ini aja agar lebih nyaman gitu pada saat kita di medan off-road. Nah, karena jok ini kan membalnya enak ya, apa istilahnya ya. Jadi busanya tuh enak gitu. Iya. Tanpa per tapi ya di badan itu masuk fit gitu. Fit semua badan kita masuk. Mungkin kalau bahasa gampangnya, bahasa anak mobilnya itu dia ngeplak banget ya. Ngeplak banget Ngeplak di badan, ngeplak di pantat, di tangan pun juga ngeplak. Ini Recaro yang seri berapa Om? Ini yang Lemans. Oke, seri Lemans ya. Soalnya saya nggak terlalu hafal dengan seri-seri jok mahal ya. Saya hanya bisa membedakan mana jok bagus, mana jok enggak. Dan ini jok bagus banget nih. Lihat dong motifnya, sudah bisa kelihatan. Lihat Recaro-nya, tulisannya bordirnya. Jadi jangan ada yang mempertanyakan ini joknya asli apa enggak ya. Jangan ya, please jangan, karena udah jelas ini. Nah, ini juga kayaknya diganti nih Om ya, door trimnya Om ya. Jadi kita agar serasi, kita pakai bahan Recaro juga, tapi yang KW gitu ya. Iya. Nah, jadi kelihatannya sama lah gitu kan. Kemudian atapnya, ya plafonnya. Oh, juga plafonnya. Nah, plafonnya saya bikin senada biar lebih ganteng, pakai hitam aja dah. Karena AC-nya tuh pun dingin Om ya. Iya. Jadi nggak takut meskipun interiornya hitam semua, terus kena matahari nyerap panas, nggak takut lagi udah. Ada pelapis sponnya sedikit. Ya. Oh, iya. Menahan panas. Oke guys. Ya, mau ke mesin? Nah, sekarang kita lihat dapur pacunya. Karena salah satu kunci dari modifikasi adalah pada dapur mesinnya, dapur pacunya. Jangan selalu mikir kalau modif harus diganti mesin, nggak selalu. Karena mesin standar diciptakan oleh pabrik juga dengan luar biasa baik ya. Kita lihat nih. Angkat aja Om. Angkat aja ya. Sudah ada penang. Nah, ini mesinnya mesin F10 asli, tapi dengan kondisi yang kayaknya ini amat sangat sehat, bersih. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, ini di sela-sela ini dia nggak ada lumeran-lumeran oli. Ini menandakan mesin ini terawat sangat bagus. Nah, tuh di sebelah-sebelahnya tuh.
Nah, ini Om Ezon juga sepertinya sudah pakai konfigurasi header racing. Dia kombinasi 4 langsung 41. Ya, 41 Om ya. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau yang main gym nih, jangan selalu terpancing dengan omongan orang-orang yang kalau modif harus ganti mesin. Jangan. Kalau kalian masih pakai mesin F10 standar pun, dia akan tetap sehat, akan tetap kuat. Mau tahu alasannya? Angkot. Kalian pasti juga nggak pernah naik angkot. Mesin angkot tuh mungkin dipakai 10 tahun, 15 tahun nggak akan pernah rusak. Bahkan kalau olinya tinggal sedikit, yang nggak pernah diganti oli pun nggak akan pernah rusak. Ini mesin yang sama ya, mesin yang sama dipakai sama angkot. Ini membuktikan mesin ini sangat-sangat kuat. Apalagi dengan kombinasi gearbox yang mumpuni, yang sehat. Nah ini akan sangat-sangat kuat ya. Akan sangat cukup mumpuni buat kalian main off-road. Ada lagi yang bisa dijelasin? Paling yang dirubah ini di mobil ini adalah power steeringnya. Power steeringnya ini bukan bawaan, tapi dirubah oleh pendahulunya. Kemudian karburator. Ini power steering tadi mana ya? Ini. Itu AC itu. Di bawah sini. Oh, di bawah situ ya. Di bawah sini. Iya. Ya. Di bawah sini power steeringnya. Kemudian ini ada olinya di sini. Ya, masuk ke sini. Kemudian di sana mesinnya. Oke. Ya. Nah, yang kedua kita rubah di karburatornya udah besar ya. Ini karburator kalau nggak salah Futura Om ya? Futura ya. Oke. Futura, sehingga supply Bahan bakaran lebih lebih banyak, lancar. lebih lancar ya Om ya. Kemudian boosternya juga kita ganti. Booster remnya Om ya. Nah, boosternya pakai kata yang punya apa dulu Pakai Baleno ya? twin cam. Oh, twin cam Om ya. Oke. Ya. Apalagi Kabel busi nih Om diganti Om ya. busi yang racing. Blue Thunder. Oke, ini merek yang dipakai oleh banyak orang karena memang selain harganya nggak mahal, ini juga kuat nih. Kuat Iya. banget nih Blue Thunder ini nih. Akinya juga gede Om ya. Aki itu sudah 80 ampere karena kita sesuaikan ada winch. Aki udah 80. Oh, ini akinya gede banget dan ini aki kering. Supply-nya ya aki kering karena saya malas orangnya. Nah, guys, ini seperti yang gua saranin kemarin ya. Kalau kalian main off-road, usahakan pakai aki kering. Karena kalau mobil off-road pasti dia goyang-goyang. Dan apalagi kalau ya amit-amit kalian kebalik, itu airnya akan kemana-mana dan akan membuat korosi bagian-bagian yang besi. Ini udah caranya bener banget nih, pakai aki kering. Dan tentunya juga dengan kalau kalian sudah mengganti alternator yang lebih besar seperti ini ya. Ini 80 ampere nih. Hanya kabel-kabel masih berantakan nanti ya. Ya. Oke banget sih ini. Oke Om, ini thank you banget. Gua udah boleh nyontek dan teman-teman juga bisa nyontek mobil ini buat dijadiin ya sebagai salah satu acuan lah kalau kami mau nyontek-nyontek, mau bikin-bikin supaya sesehat seperti ini. Abis ini mungkin kita lanjutin, kita main bareng-bareng sambil nunggu teman-teman yang lain. Kalian tunggu aja gimana keseruannya dan kalian juga bisa belajar seperti apa tahap-tahap permainan atau mungkin tahap awal kalau misalnya kalian mau belajar off-road. Mungkin gitu dulu. Assalamualaikum, salam gaspol.